Oke. Tahu nggak 4D? Nggak tahu. Duduk diam, duit datang. Kalau 6D tahu nggak? Apa? Duduk diam, duit datang, dinikmatin dong. Nah, hati-hati teman-teman. Jangan sampai ambilnya yang dalam tanda kutip aja franchise-nya. Yang sebenarnya cuma beli resep. Jadi dia cuma beli resep, habis itu kita urusin semua sendiri. Saya udah berapa kali ambil itu, akhirnya tutup. Saving nggak akan pernah cukup. Pernah saving? Terus? Ya, terus habis itu jebret kepake, ada ini, ada itu. Nanti dia dapet duit, terus aku udah resmi jadi anggota kan, terus kalau aku rekrut orang lagi, dia dapet duit, jadi kayak gitu. Oh iya, nah itu deket sama skema Ponzi, hati-hati. Pisau berbahaya nggak? Bahaya, Pak. Enggak, kalau buat potong buah. Oh iya, tadi kalau begini bahaya ya, Pak. Kalau disodong begini ya bahaya. Halo semuanya, akhirnya kita balik lagi ke podcast hari ini bersama saya Nada dan juga Bapak Joshua Tan. Nih, buat yang belum pernah tahu Pak Joshua ini siapa, kayaknya kudet banget ya Pak, pada nggak tahu gitu ya. But like, I'm gonna remind you guys bahwa Pak Joshua ini seorang businessman dan juga mentor bisnis. Dia udah ngeluarin kayak buku, kelas juga. So, I think you are pretty much... You should be famous at this point sih sebenarnya Pak. Because I've seen your contents also. Ya kemarin kayak saya ke bank ada yang mulai muncul di FYP saya. Kalau saya ke bank, bilang gitu nggak ya? Mana duitnya gitu ya. Iya. So how's business? Business is good. It's increasing. Jadi saya baru tambah kemarin buka bisnis baru dan saya lagi interesting nih satu mau nambah cash. Cash? Jadi ya kalau bisnis ada profit tapi nggak ada cashnya kan sulit juga ya. Jadi justru ada cashnya harusnya. Hati-hati tuh bisnis-bisnis yang ada profitnya aja tapi nggak ada cashnya pas lihat di rekening nggak ada gitu kan. Yang kedua saya lagi nambah partner-partner yang expert di bidang-bidangnya. Ada yang macam-macam bidang di properti, di marketing dan sebagainya gitu ya. Nah dan menariknya mereka tuh sebelumnya tuh udah kerja jadi karyawan dan udah expert. Nah itu akhirnya kerjasama sama saya. That's very interesting. I think that's like kita mau ke discussion itu nih Pak. Because this is, so like buat yang nggak tahu juga podcast yang hari ini tuh sebenarnya lebih kayak personal questions aku ke Pak Joshua sih. Karena you know like adulting kayak usia aku yang udah meranjak ke umur 25 ke atas. Berarti kan udah adult lah pasti ya. Kerja sebagai karyawan segala macam. Nah I always wanted to know masalah bisnis sih. So for you as a business expert kan, pengen tahu nih, possible nggak ya buat saya atau buat misalnya penonton yang masih kuliah atau yang kerja gitu, and they wanted to start a business. Kayak menurut Pak Joshua sendiri gitu, what do you think is the right business for people yang nggak mau keteteran waktunya, atau dia masih punya modal yang terbatas, apa takut misalnya nanti dia kayak keteteran, atau misalnya dia harus mengorbankan banyak hal untuk melakukan itu. Do you think there's any possibility for them, atau buat kayak misalnya buat saya, karena saya juga mau tahu, for us to start a business without ngerasain semua hal-hal yang buruk tersebut gitu ya. Walaupun saya tahu juga mungkin bisnis nggak mungkin juga sih, nggak kayak selalu lancar gitu kan, pasti nggak ya. So what do you think about that? Iya. Mungkin sebelumnya saya mau nanya dulu, kenapa mau berbisnis? Nah, kalau teman-teman kita mau tanya juga ya, kenapa mau berbisnis? Biar kaya Pak, gimana dong? Biar kaya. Jadi sebenarnya kita mau berbisnis supaya punya uang lebih banyak. Iya gitu pasti kan. Apakah uang lebih banyak itu aja cukup? Kalau uang lebih banyak cukup ya naik gaji aja terus jadi direktur terus jadi banyak juga kan? Iya sih. Tapi pasti lama juga ya Pak. Maksudnya bisnis juga pasti lama ya. Nah apa bedanya kerja atau freelance yang dapetin project banyak sama punya bisnis? Yang satu dibayar orang, yang satu menghasilkan uang sendiri. Iya. Ih pinter. Tapi kuncinya sebenarnya gini, bisnis satu-satunya kendaraan yang membuat kita bisa scalable, multiple. Jadi kita nggak harus, kalau kita kerja kan kita tukar waktu dan tenaga kita dengan gaji kan ya. Kalau kita jadi freelance juga, self-employed, konsultan, kita tukar dengan waktu dan tenaga. Kita harus kerjain kerjaannya, baru kita dapat project, dibayar sama customer, dibayar sama klien. Tapi kalau bisnis, kita punya mesin atau kayak sebutnya kebun uang gitu ya. Makanya saya lagi ajakin temen nih, ada yang kontraktor gitu, ada yang jasa-jasa ya. Bisnis jasa kan saya juga dulu jasa itu sangat sulit gitu. Nah mungkin teman-teman nanti bisa mulai pikirin ini mau bisnis apa dari sharing saya ini mungkin supaya bisa terbantu. Karena bisnis itu jadi bisa punya kebun uang. Yang kita kerjakan bukan lagi trading jual beli buahnya, tapi kita beresin kebunnya.
Sehingga kebunnya dari punya satu pohon, 2, 4, 8, 16, 32, dan sebagainya, terus sampai 1000. Multiply terus. Bisa gitu multiply, ya. ya dengan adanya karyawan dan sebagainya gitu. Nah, jadi yang perlu kita pikirkan sebenarnya berarti tadi, gitu kan, mau tujuannya mau apa? Mau punya bisnis, berarti mau punya uang lebih banyak, tapi plus, ini nggak sih, mau punya waktu dan tenaga yang berkurang, gitu nggak? Iya, kurang lebih. Karena kan kalau misalnya kayak yang masih kuliah atau yang kayak karyawan gitu udah kerja dari bisa jam 8 sampai jam 4, jam 5 gitu kan. Betul. Udah capek, we don't have any much energy more to like start a business. Or yang masih kuliah gitu misalnya kayak, misalnya ada waktu luang nggak kuliah, mau start bisnis juga kan mereka nggak tahu nih harus ngapain dulu pertamanya gitu kan. Ya, jadi sebelumnya kita mungkin perlu tahu dulu konsep yang namanya mau jadi kaya. Kan tadi katanya mau punya banyak duit nih. Mau bisnis tuh sebenarnya mau punya banyak duit, mau punya jadi kaya ya. Selain dari time dan energi yang kita perlu pikirin juga tadi adalah kita ternyata ini nih. Saya baca bukunya Robert Kiyosaki, judulnya Rich Dad Poor Dad. Mungkin ada yang pernah baca ya. 25 tahun yang lalu ini ya. Saya masih kuliah kayaknya dulu. Waktu saya baca lagi kemarin, wah ini bener banget. Ternyata Robert Kiyosaki itu, Anda bisa lihat di sini, membagi 3. Katanya ada yang poor class, ada yang middle class, ada yang rich. Kenapa tuh orang kaya tuh tambah kaya gitu ya kan? Kayaknya cepet banget kayaknya, sedangkan kita kayaknya susah banget gitu ya. Dia bilang gini, kalau poor class itu soalnya cuman dapat gaji dari pekerjaan, terus bayar biaya, terus selesai. Kalau ada sisa ya oke, tapi setahun sekali biasanya habis. Jadi asetnya 0, utangnya 0, gitu kan. Nah, kalau yang udah masuk ke middle class, katanya nih, dari job, dia terima salary, itu sudah mulai punya mobil, punya rumah, tadi itu ya, macam-macam punya rumah. Akhirnya habis gajinya buat bayar cicilan, sama buat biaya-biaya itu. Lalu biar buat biaya, terus habis. Nah, makanya ini 2 ini yang paling susah, dan uangnya disedotin terus sama orang kaya. Gak salah sih. Ya kan? Nah, kenapa yang kaya jadi kaya? Karena ternyata begini nih modelnya. Jadi ada yang namanya aset. Jadi dia kumpulin aset yang menghasilkan uang. Jadi contoh kayak real estate, tadinya bisa lihat ya, stock, bonds, dan sebagainya tadi itu. Asetnya yang menghasilkan uang. Jadi kayak tadi, kita punya kebun, dan kita kerjanya di kebunnya yang menghasilkan buah. Nah, buahnya yang kita nikmatin. Kalau sebelumnya kita yang nikmatinnya jualan buah. Beli buah, jual buah, beli jual buah. Begitu kita berhenti sakit, nggak bisa jual buah, kita nggak dapat uang. Benar nggak? Nah, kuncinya adalah kita harus fokus pada investasi aset, supaya income-nya dihasilkan oleh aset. Lama-lama makin gede. Terus diputar lagi ke aset lagi. Diputar lagi ke aset lagi. Kadang-kadang dengan liability pun masih nggak apa-apa. Makanya saya juga beli rumah itu dengan hutang bank, tapi masih menghasilkan, hasilnya masih ada lebihnya. Nah, kalau mau cari yang itu, masih belajar-belajar, kalau awal-awal boleh, nggak apa-apa. Namanya juga baru belajar gitu ya. Tapi ada yang mau langsung ke yang namanya passive income. Walaupun nggak semua passive income juga berhasil gitu ya. Atau dua-duanya gitu ya. Nah, kalau modelnya passive income berarti cari bisnis yang memang sudah ada sistemnya, udah tinggal merem. Saya juga mau tuh Pak, saya merem nih sekarang. Merem duit ngalir, katanya 4D atau 6D. Oke. Tahu nggak 4D? Nggak tahu. Duduk diam duit datang. Kalau 6D tahu nggak? Apa? Duduk diam duit datang, dinikmatin dong. Ya, gitu. Itu dream nih, dream banget. Contoh ya, sekarang salah satu bisnis saya adalah minimarket. Salah satu yang warnanya itu atau warnanya inilah gitu ya. Jadi saya bener-bener nggak ditanya-tanyain sama karyawannya. Pak, beli ini gitu, nggak ada. Saya cuma lihat di WhatsApp grup kalau ada ATM-nya rusak gitu ya, terus dia udah sama manajernya diaturin. Tinggal terima bener-bener duit masuk. Itu. Banyak itu Pak. Hah? Keuntungannya lumayan ya, supermarket. Ya kadang naik, kadang turun. Namanya bisnis yang punya kebun kadang-kadang lagi banyak buahnya, kadang-kadang lagi dikit, ada aja, pasti begitu kan. Tapi kalau saya cari yang bener-bener merem. Makanya saya carinya biasanya franchise. Franchise yang udah ada sistemnya. Saya juga baru ambil bisnis franchise dari UK nih, dari London, sistem konsultan yang bisa kurangin reduction. Jadi kita bantu perusahaan untuk kurangin biaya, terus nggak pakai charge sebagai hasil. Contohnya gitu kan menarik kan, bagus kan? Wih, saya bilang ini konsepnya menarik, jadi saya ambil. Jadi untuk di Indonesia kita pegang master license. Contoh nih ya, contoh begitu. Nah teman-teman yang tadi mau mulai, berarti mesti mulai pilih nih, mau yang tipenya active income. Kalau active income mah gampang, buka aja itu. Tempat freelance gitu banyak kan, cari-cari job di situ gitu ya. Tapi memang kita harus kerjain, baru dapat active income di situ. Nah bisnis yang tipe kedua, cari yang model passive income, ya cari modelnya franchise.
nggak harus yang ratusan juta kayak Mishwe gitu atau apapun. Ya, ada yang kayak salah satu es teh aku juga kayak belum lama ini dengar orang, apalagi orang Jawa, saya orang Jawa ya Pak ya, saya suka es teh manis ya Pak ya. Jadi kayak kemarin tuh sempat terkenal banget di Twitter sini aku baca ya. Jadi orangnya itu franchise kayak salah satu es teh di Indo gitu, dan dia tuh dapat keuntungannya tuh sehari bisa 6 juta. Iya. Terus kayak itu menarik sekali. Saya juga teman saya itu bisnis F&B itu bisa 3 bulan, 4 bulan balik modal. Kalau kita bisnis-bisnis yang lain tuh biasanya 2 tahun, ada yang 8 tahun malah gitu ya. 8 tahun aja udah cukup bagus tuh, 12%, sekitar 12% tuh ROI ya, namanya ROI, Return on Investment. Nah itu juga salah satu yang penting yang saya juga ajarin biasanya di kelas itu, gimana cara mempunyai bisnis dari properti atau apapun, kita harus hitung yang namanya ROI, Return on Investment. Nah gitu ya. Jadi kita bisa pilih antara itu. Menjawab? Very much. So like kesimpulannya, selain untuk memutuskan mau pasif atau active income gitu, berarti dia juga harus, opsi tergampangnya lah ya, itu franchise ya kalau mau yang pasif income tadi ya. Kan ada juga yang cuman berapa puluh juta. Ada yang 6 juta Pak. Ya, 6 juta juga ada gitu. Tinggal tergantung. Nah, hati-hati teman-teman. Jangan sampai ambilnya yang dalam tanda kutip aja franchise-nya. Yang sebenarnya cuma beli resep. Jadi franchise-nya melek. Kalau saya bilangnya franchise melek. Jadi dia cuma beli resep, habis itu kita urusin semua sendiri. Saya udah berapa kali ambil itu, akhirnya tutup. Karena berdasarkan pengalaman sendiri ya guys. Karena nggak sanggup jalaninnya gitu kan, gue nggak tahu gitu. Kecuali kita jago di bidang itu gitu ya, dan kita udah tahu jalaninnya, ya udah kita jalanin gitu. Yes, itu. Jadi carilah yang franchise-nya merem. Benar sih, benar. So going to the second discussion, ini something yang lain juga dengan pembahasan kita tadi. Ini aku juga penasaran banget. So talking about investment, I've heard so many people tuh trying to do investment ke kayak crypto, saham. Ada yang pakai aplikasi terus beli saham, kayak sahamnya, aku nggak bisa sebut merek nih guys ya. Saham mungkin TV terkenal anak-anak Beep gitu, atau misalnya saham salah satu marketplace gitu yang terkenal di US atau apa gitu. Dan mereka tuh justru belinya juga hitungannya murah, berapa ratus ribu gitu. Dan mereka selalu bilangnya ini investment gitu. Sedangkan kayak buat saya yang nggak terlalu paham tentang investment berbasis kayak virtual gitu, itu kan jatuhnya kayak agak, bukan virtual kali ya? Virtual bukan sih Pak jatuhnya ya? Iya, bisa kinda like virtual gitu. Kalau dulu kayak zaman NFT itu kan very virtual gitu ya. Iya. Banyak lah yang di mana-mana itu virtual. Kadang-kadang emas saja bisa, saya pikir emas beneran gitu investasi. Ya dulu saya pernah terjebak gitu dan rugi banyak juga. Katanya virtual. Yang kita beli cuman hak atas emasnya gitu. Tapi emasnya nggak dapat? Nggak dapat. Udah yang ada uangnya hilang gitu. Memang perlu hati-hati. Bukan berarti kripto itu udah pasti salah, enggak. Kripto itu dan saham dan sebagainya, kalau mainnya bener, bukan main, bisnisnya bener, itu dapat uangnya gila-gilaan. Iya, because I've seen banyak banget orang yang aku ngelihat mereka tuh tipe kayak, ada sih sebutannya kayak crypto guy gitu. Jadi kayak orang-orang ini tuh bahkan di kafe tuh mantengin kayak stocks, mantengin kayak ini, dan itu bener-bener jadi full time mereka karena itu tuh bahkan katanya tuh kayak nggak merem dikit aja tuh bisa berubah drastis. Kayak sellingnya, buyingnya kayak gitu. Betul. Yang penting kita menguasai. Jadi nggak ada urusan kalau kripto itu atau kadang orang bilang MLM gitu ya, atau apa tadi yang apalah saham itu bahaya. Ya memang bahaya. Ya tapi bisnis lain juga ya, bisnis makanan juga bahaya. Iya. Apalagi makanan kan cepet bisa basi gitu. Kalau itu nggak bisa basi gitu kan. Iya, benar. Kalau kita mau bisnis kuliner malah bahaya. Ada semua bisnis ada bahayanya. Tinggal kita kalau dalamin itu bisa berhasil. Saya pernah lihat teman saya yang benar-benar tiap pagi sampai sore tinggal ngopi-ngopi di kafe, terus dia tik itu duit ngalir terus. Impian saya itu. Iya, tapi itu tetap gini. Saya ngeliatnya active income itu. Kan kita harus kerja. Iya, harus dipantengin terus. Nah, tapi ada caranya lah, dia ada robotnya dan sebagainya. Nah, kalau gini aku nanya nih, Wak. I don't know if this is a question or a challenge sih sebenarnya. If you have like 10 sampai 30 juta sekitar range gitu. What type of business would you do? Karena aku tahu, misalnya kayak tadi yang aku bilang kripto, saham itu bukan mainan semua orang ya. Itu udah bisa kita tahu. Mungkin orang-orang yang udah agak tua gitu kan, ada kripto apa sih, saham apa sih gitu. But like, if you have 10 till 30 million IDR gitu, bisnis apa yang bakal Bapak lakukan?
Oke, nah sebelumnya mungkin kita perlu pelajari dulu nih teman-teman nih, kalau di sini kita bisa lihat ada perbandingan investasi. Jadi kita mesti lihat, tadi kan ngomong bisnis juga nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya. Ini mau bisnis gimana? Mungkin karyawan atau mungkin mahasiswa. Nah ini mesti dilihat dulu. Waktu kita mau taruh uang, ini kan mau taruh uang nih, walaupun ya mau segitu, mau cuma 5 juta, mau 10 miliar, tetap kita mesti tahu. Ada yang namanya fixed income. Jadi kita taruh di bank, biasanya itu atau obligasi dan sebagainya. Itu tadi kayak imbal hasilnya atau ROI tadi, itu biasanya kecil. Gitu kan. Nah, itu kita bisa bandingin. Makanya tadi ROI-nya berapa? ROI itu return on investment ya. Jadi buahnya itu sebanyak apa dari pohon yang kita beli. Nah, ada juga bisnis. Kalau bisnis itu lebih resiko. Ya tadi kan, resiko. Bisa passive income nggak? Bisa nih. Kalau kalian lihat di gambarnya di sini, ada dengan automation pasti bisa. Nanti kita lihat kan di layar. Iya, gitu kan. Nah, tapi kalau bisnis pencairannya sulit. Jadi kita mau jual bisnis itu segampang apa gitu kan. Tapi kalau mau jual obligasi atau deposito di bank lebih gampang gitu kan. Nah ada juga tadi saham dan sebagainya, kripto dan sebagainya, itu juga risikonya tinggi. Tapi bisa menghasilkan passive income. Nah tadi pertanyaan saya kan ke awal, mau bisnis apa? Bisnisnya yang mau menghasilkan passive income atau capital growth atau active income juga. Jadi ada capital growth tuh gini, jadi pohonnya bisa tumbuh gitu. Modelnya begitu ya. Tapi ada yang modelnya contohnya emas. Kalau emas itu dia nggak bisa ada passive income-nya. Jadi kalau kayak binatang tuh kita kayak beli kuda gitu. Dia nggak bisa ada susunya. Beda dengan sapi. Kalau sapi kan bisa ada susunya bisa kita jual. Nanti atau kalau kayak gede ayam bisa kita masak. Gitu. Nah lebih bagus lagi kayak ayam. Ayam bisa punya telur, bisa jual ayamnya, bisa jual telurnya. Telurnya bisa jadi ayam lagi, ayamnya bisa jadi telur lagi. Oh, siklus terus. Kalau susu nggak bisa jadi sapi kan? Ya. Kecuali beli 2 sapi. Beli 2 sapi ya. Nanti untung gedenya kayak kemarin Papa Idul Adha, Pak. Iya, jualnya setahun sekali, ada yang modelnya begitu. Jadi digedein, beli sapi kecil, gedein sampai setahun, jual. Dulu saya gitu. Dulu saya bisnis properti, kerjasama tanah sama bangun ruko gitu ya. Tunggu setahun tuh, baru itu bisa jual. Tapi itu jadinya capital growth namanya. Harus nungguin. Terus kalau kejual, sekali jual berapa M iya sih. Tapi jadinya nunggu lama. Iya, gitu kan? Understandable banget. Nah, dan terakhir modelnya namanya properti. Properti itu pencairannya ya oke lah ya. Capital growth-nya naik, walaupun masih pasti naik, tapi properti bisa naik dan passive income-nya bisa. Jadi kalau balik lagi pertanyaannya, dengan segitu bisa beli apa? Tergantung. Kalau cari properti yang ratusan juta terus DP-nya segitu bisa. Oh, terus nanti disewain ke orang bisa. Gitu. Saya beli properti MM juga tanpa uang. Tanpa uang saya maksudnya, pakai uang orang lain ya. OPM namanya, other people's money. Either pakai bank atau pakai investor contoh. Atau kita beli tadi bisnis yang franchise merem. Yang sudah terbukti di luar sana lebih banyak berhasilnya. Walaupun bukan berarti tadi juga saya beli minimarket itu nggak semuanya juga bagus gitu. Ada juga yang tutup gitu ya. Kita mau beli apapun, franchise apapun pasti ada aja gitu. Nah, bisa diinvest ke situ. Yang penting kita hitung dulu, di awalnya tuh ngitung dulu. Anda mesti benar-benar ngitung dan dapetin benar-benar ROI atau imbal hasil yang bagus. Terus ada batasannya nggak sih Pak? Kayak misalnya untuk dapetin ROI yang setidaknya ini cukup oke, itu di jenjang berapa lama gitu? Misalnya kayak 6 bulan, kalau kamu udah berhasil ROI berarti itu successful atau gimana? Ya kita bandingin aja sama bank yang pertama tadi kan. Makanya kita mesti tahu, lihat dari investasi ini, kalau 6% lebih baik taruh di itu aja, obligasi negara tuh. Saya suka obligasi negara. Ini sekalian ya nggak apa-apa lah ya. Negara kan nggak mungkin bangkrut. Nah kalau obligasi swasta tuh kadang-kadang bisa bangkrut tuh ininya, PT-nya. Jadi kalau 6% lebih baik nggak usah masukin ke bisnis. Lebih baik masukin ke situ aja. Toh kita ongkang-ongkang kaki 4B kan tadi kan. Duduk diam, duit datang gitu kan. Siapa yang nggak mau guys? Aku juga mau gitu ya. Nah, atau tadi kita kalau 6%. Kalau sampai di atas itu sebenarnya masih oke kalau benar-benar pakai cash. Tinggal tergantung kita apa ya. Kalau 8%, 9% ya oke. Nah, sampai titik di mana kalau kita mau pakai other people's money tadi. Pakai bank misalnya. Kita pinjem bank atau investor. Berarti kan kita beli uang dengan uang gitu kan. Kita ada cost of money-nya yang kita mesti hitung. Ya berarti paling sedikit kalau saya sih 12%.
Di Itu dalam aja- jangka waktu ada Itu jeda setahun. waktunya? Kalau ROI oke. itu kita hitungannya tadi setahun. Oh, oke. Ya kayak bunga setahun lah Iya, gitu. iya, Tadi iya. kan masukin di deposito, kayak deposito sih cuma 3%, 2% kali ya. Kalau tadi ORI itu 6% tuh setahun. Jadi bagusnya 12%, minimum 12% setahun, tapi itu pun mepet biasanya dengan imbal hasil yang dari itu. Jadi masih imbang tuh, impas. Nah, kalau bisa lebih bagus lagi. Nah, Kita juga mau gitu ya Pak ya. iya. Very interesting sih. Kalau aku tahu sih Pak, sekarang anak-anak zaman sekarang kalau invest 30 juta kemana? Gimana? Ke PC bagus. Ke PC Soalnya bagus. jadi streamer, pada jadi streamer gitu. Do you Ya, believe in that? Itu bisa juga. Ya, kalau Do you think iseng-iseng that's a mau jadi business? begitu, boleh kan. Nah, cuman saya mau ajak teman-teman coba lihat sampai to the future. Benar. Memang kalau sekarang mau cari dapat duit cepat ya nggak apa-apa juga. Itu namanya Iya. kan namanya ini. Tapi Anda mau jadi nanti gimana nih ya kan? Mungkin ada yang udah mau umur mau kawin gitu ya. Apalagi yang cowok gitu udah ditanyain sama tunangannya gitu kan. Udah mulai mikirnya kan 5 Rumahnya belum tahun, ada. 10 tahun gitu kan. 15 tahun. Jadi apakah kamu mau jadi streamer seumur hidup? Ya nggak apa-apa. It's okay, it's your choice gitu. Nggak apa-apa Makanya Anda kalau- mesti pilih. Anda mau active income atau mau Pasif. passive income. Ya, Atau mau dua-duanya. kalau sebulan dapatnya kayak 1 M sih, mangga atuh gitu ya. Iya. Ya itu cukup menarik sih. But what do you think about kayak MLM gitu? Kayak I've heard this a lot gitu. Apalagi kayak my years di Jogja tuh banyak banget yang kerja MLM. Kayak is it a weird thing? Like how do you define kayak MLM itu bagus? Karena aku selalu dengar hal yang negatif. But I keep hearing about it dalam konteks bisnis gitu. So what is MLM? And why is it actually good gitu? Secara konsep sebenarnya MLM itu kan multi level marketing. Itu sebenarnya sama dengan kita membangun kebun tadi. It's a good actually. Dulu saya juga pernah masuk MLM beberapa kali gitu ya. Kalau dijalankan dengan benar, Anda bisa hasilkan passive income. Karena kita membangun manusia di bawah kita. Seperti kayak punya karyawan tapi nggak dibayar. Sebenarnya lebih enak. Itu sebisnis juga kan. Cuman memang akhir-akhir ini kan biasanya memang kan mereka nawarin. Nah nawarinnya mungkin ada yang kurang pas. Jadi ada yang berasa mungkin nggak enak. Tapi it's a good structure. Kalau memang Anda bisa benar-benar bangun di situ, ya bangun. Di MLM itu dibangun jaringannya sehingga bisa hasilkan passive income. Tapi kayak bisnisnya tuh kayak apa? Karena aku tuh pernah kayak jadi korban MLM. Tapi lebih kayak gini. Jadi kayak teman aku MLM nih. Dia ngajak aku nggak tahu dia ngajak kemana. Tiba-tiba ke sebuah perkumpulan seorang yang kerja di pemerintahan gitu yang aku nggak pernah denger itu siapa. Dan katanya kalau dia rekrut aku, dia dapet duit, terus aku aku daftar ke dia, aku bayar. Nanti dia dapet duit, terus aku udah resmi jadi anggota kan. Terus kalau aku rekrut orang lagi, dia dapet duit. Jadi kayak gitu. Oh itu iya, nah MLM itu apa dekat tuh? sama skema Ponzi, hati-hati. Nah, Jadi itu, kalau MLM yang hati-hati, beneran guys. harusnya bener. Ya namanya orang kalau jual pisau berbahaya nggak? Bahaya Pak. Enggak, kalau buat potong Oh buah. iya, tadi kalau begini bahaya ya Pak. Kalau disodong begini ya bahaya. Pisau kalau dipakai untuk potong buah sehat, Iya. ya nggak? Potong makanan ya. Tapi kalau pisau dipakai untuk yang lain kan jadinya Iya. berbahaya gitu. Jadi sama, sistem apapun tadi saham dan bahkan bisnis makanan pun ya bisa jadi berbahaya kalau kita nggak tahu cara pakainya. Jadi itu semuanya memang deket-deket tuh ke Ponzi ya, model-model mesti hati-hati skema Ponzi yang apa tuh namanya? Rekrut orang, kalau Pencucian rekrut dapet uang, penggelapan uang dan sebagainya lah itu. Ada yang deket-deket ke sana. Nah kalau kita cari yang benar, ya harusnya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Tuh hati-hati guys. Saya tuh dulu banyak, waktu aku mungkin SMA atau kuliah gitu tuh banyak banget yang kayak gitu dan banyak yang ikut juga. Iya. Sedangkan aku mikir benefitnya tuh apa gitu. Betul. Kan it doesn't make sense kayak kalau aku daftar, aku ngajak orang lain untuk daftar, kayak kita nggak dapat apa-apa kecuali kayak ngajakin orang doang. Toh, itu yang bahaya. Iya, Itu bisnisnya nggak jelas juga karena gitu. Kita dapat komisinya dari ngajakin orang, terus dari ngajakin orang lagi. Orangnya, jadi iya, orang sebenarnya gitu. duit kita dipakai buat bayar dia, terus duitnya orang lain pakai buat bayar kita. Iya Nah, kan? itu yang bahaya, nggak ada produknya. Iya, nggak ada produk, terus kayak orang utamanya gitu kayak untungnya gede banget, padahal kayak kita sendiri nggak dapat benefit apa-apa kan. Pokoknya yang too good to be true ya, yang pokoknya ngasih 10% sebulan gitu ya, 20% sebulan gitu-gitu, aduh jangan deh. Gitu ya, yang penting kita takar tadi aja 12% setahun, 15% setahun, sampai 20-25 masih oke. Kalau bisnis kan bisa tuh sampai 25-30. By the way, saya kemarin properti bikin villa gitu ya, kita mau bikin di Lombok gitu tuh 24% tuh. Tahu nggak kenapa villa? Kenapa Pak?
Kalau dulu kan saya biasanya properti kan tadi modelnya kayak gedein sapi gitu tadi ya. Beli sapi kecil, gedein, terus jual setahun sekali. Modelnya beli developer, properti developer. Tapi itu uang besar sekali-sekali. Ya, kalau villa bisa berkali-kali kan ya. Enggak gini, itu uang kecil tiap hari. Oh iya sih, benar sih. Untungnya dikit tapi sering masuk gitu ya. Iya, itu setiap hari masuk. Terus yang beli tau nggak siapa? Siapa? Orang asing, bukan asing aja, pokoknya orang turis. Orang yang lagi pengen buang duit. Kalau kita punya kos-kosan dan sebagainya, yang bayar kita siapa? Orang yang lagi ngirit duit. Contohnya saya Iya kan? Namanya karyawan dong, pasti mau cari kos yang semurah-murahnya dong. Iya kan? Tapi kalau kita modelnya villa, apalagi ada tempat wisatanya, itu orang yang lagi punya duit, memang mau spend. Gitu. Saya sendiri aja juga kalau lagi mau kerja, carinya yang murah aja, cuma buat sendiri doang gitu kan. Tapi kalau lagi bawa istri sama anak saya carinya yang bagus dong. Iya, pastilah. Mahalan dikit dong. Iyalah. Nah, asik tuh. Nanti jadi di mana-mana kita punya villa. Jadi dulu tuh saya kan bilang business automation. Saya kan dulu konsultan sistem dan sebagainya. Saya bilang business automation. Ternyata business automation nge-automate bisnis sendiri yang sudah jalan itu jauh lebih sulit. Makanya saya lebih baik tadi ambil franchise yang merem bisnisnya. Atau ini model begini nih. Jadi bisnis bisa on automation. Bisnis bisa jalan-jalan, ownernya jalan-jalan, owners on vacation, ya kan? Vacation kemana? Ke villa sendiri, punya villa. Nanti saya ke villa papa gitu terus jalan. Tapi kita juga paling ke villa kita setahun berapa kali sih? Paling 2 kali gitu kan. Selebihnya money on multiplication, uang dilipat gandakan itu jalan terus begitu. Ini dijelasin di bukunya nggak Pak? Di buku kedua nanti. Oh, di buku kedua guys, tunggu guys. Jadi kalau mau, saya lagi nulis buku boleh kasih ide, mau tentang itu mau? Boleh. Gitu ya, boleh juga ya. Nanti saya boleh dikirim, ada tanda tangannya ya Pak, ya kirim. Berarti judulnya apa? Bagus. Villa Woy. Gitu ya. Ini kan ngaca woy gitu ya. Nanti kedepannya kayak, ya boleh sih tuh Villa Woy gitu. Nah berarti ngomong-ngomong soal tadi buku kedua, buku yang ini sendiri nih jelasinnya apa? Aku udah baca by the way. Baca, kayak waktu pertama dikasih di tanda tangan itu, aku selalu baca, tapi bukunya terus dibawa sama teman saya yang satunya. Oke. Ntar kasih lagi deh. Wah, asik banget, dikasih terus ya. Nah, kalau yang ini sendiri Pak, mungkin boleh jelasin sedikit. Iya, jadi ini buku latihan saya. Waktu itu kan saya lagi ikut kelas buat bikin passive income. Cara nulis buku ini kan jadi passive income juga nih. Lumayan loh. Ini setiap hari tuh ada tung gitu masuk gitu ya. Penjualan buku. Ini tentang basic attitude karakter, mungkin teman-teman yang merasa kalau di kerjaannya banyak politik gitu ya, banyak piskom, banyak macam-macam deh pokoknya seputar kita bekerja antara atasan dan anak buah gitu ya. Makanya kisah gagal dan sukses atasan dan anak buah. Jadi kuncinya adalah gimana kita bisa berkaca pada diri sendiri. Makanya ngaca woy gitu. Bayangin bangun-bangun gitu ngeliat kaca kayak ngaca woy gitu ya. So berarti ini very good for people yang memang masih kerja di karyawan, bisa memahami atasan memahami bawahan kayak gitu ya. Betul, juga buat HR. Karena HR tuh pusing tuh yang ngurusin ribut sama atasan sama bawahan gitu kan. Ntar dia yang rekrut lagi terus dirikut lagi. Sama satu lagi juga buat manajernya juga bisa dan business owner juga bisa. Ya. So business owner, HR, manager, karyawan, atasan, siapapun itu yang kita sebutin tadi kerjanya wajib beli check out. Oke, nah ngomong-ngomong tadi sebelumnya sempat ngomongin masalah kayak kalau cowok udah harus mikir tuh ke depan harus punya misalnya punya rumah, punya segala macam gini. Kan I know you have tadi punya villa, punya perumahan kayak gitu kan. So I was curious, what do you think about your first property? Itu lebih baik sebagai rumah atau lebih baik sebagai investment. Nah, ini Oktober kebetulan saya mau tunangan nih, Pak. Nah, berarti tahun depan mungkin atau 2 tahun lagi mungkin nikah gitu ya. So, kami berdua karyawan biasa gitu. Gajinya bukan yang kayak ratusan juta gitu ya, guys. Amin. Belum. Nah, but I was wondering kayak misalnya dengan posisi kita kerja di Jakarta, kita nemu properti nih di Tangerang nih, harganya murah. But do you think it's wise for us to invest on a house yang mungkin kita belum tentu tinggalin sebagai investasi pertama, atau lebih baik perumahan yang pertama itu
kita jadiin rumah. Ditinggalin. Iya, ditinggalin gitu. Which one is better gitu kan. Biasanya orang bingung ya. Biasanya bilang kayak, wah aku pingin investasi di rumah nih. Gak apa-apa lah, jauh nanti yang tinggal orang lain. Tapi kan belum tentu juga kan. Ada yang ngambil kan, kayak gitu. And it's also not possible for us to live there at the moment, kayak gitu. Nah, what do you think about that? Ya, jadi kalau kebanyakan orang berpikirnya kalau mau nikah gitu ya, yang perempuan atau yang laki, biasanya mau tinggal di rumah sendiri. Betul nggak? Maunya tinggal di situ kan. Justru saya menemukan ini ternyata salah. Oke. Ternyata salah. Karena gini, teman saya waktu itu ada yang dia mau merit, abis merit dia beli rumah di daerah, itulah Tangerang gitu lah ya, di daerah mana agak jauh yang agak murah. Terus dia beli, terus dua-duanya nyicil pakai KPR, gitu kan. Jadi akhirnya uang kita kesedot ke rumah itu. Tapi nggak ada yang ninggalin juga ya? Enggak, ditinggalin buat pribadi. Abis nikah kan tinggal di situ gitu. Saya pikir itu semuanya rata ya, semuanya begitu dong normalnya. Ternyata setelah saya belajar dari Robert Kiyosaki, rumah pribadi kita pikir itu aset. Kita punya aset dong. Ternyata itu bukan aset. Oh really? Yes. Menurut definisinya Robert Kiyosaki, dia nulis buku 25 tahun yang lalu nih. Lihat gambarnya di sini nih, ada namanya Rich Dad Poor Dad. Jadi dia punya poor dad, ada rich dad juga gitu ya. Intinya adalah rumah kita atau mobil atau motor yang milik pribadi itu bukan aset menurut dia. Walaupun secara accounting itu masuknya ke aset. Karena kenapa? Karena itu nyedotin kita duit. Bukan ngasilin duit. That's true. Segala sesuatu yang nyedotin kita duit, artinya itu masuknya liabilitas gitu. Iya sih. Ya kan? Bukan aset lah intinya. Karena kayak rumah pribadi kita ntar kan bocor sana, bocor sini gitu harus kan segala macam. Listrik, air. Listrik, nyedotin uang terus. Insurance. Belum cicilan ya? Oh iya, bener. Nyedotin dari mana? Dari gaji. Makanya jadi nggak gede-gede gitu kan. Kurang terus. Nah, jadi saran saya, kalau saya boleh ngulang juga, saya beli rumah pertama untuk bisnis dulu, untuk investasi untuk bisnis. Misalnya rumah kos atau apalah, mendingan buat bisnis yang ROI-nya tinggi gitu, nggak harus rumah. Tapi memang saya suka dengan properti. Nah, mungkin enakan villa. Jadi villanya bisa dinikmatin. Nah ini guys. Jadi abis beli kawin, villa, guys. abis nikah ya bukan kawin. Abis nikah punya villa. Villanya bisa ditinggalin, bisa punya pergi sendiri. Kalau Anda cowok dan mau gait cewek juga, gue punya villa loh. Nah asik kan. Tapi kita tinggalnya nyewa aja. Tapi gitu, kayak harusnya. Tapi kayak ini kan kalau misalnya we have the privilege to have that gitu. Kalau katakan kayak orang-orang biasa gitu. Itu wise-nya gimana tuh Pak? Apakah wise dia tetap beli atau lebih wise kalau dia savings sambil nyewa gitu? Mereka nyewa rumah baru beli nanti ke depannya. Saving nggak akan pernah cukup. That's true. Lo punya, coba saving berapa? Pernah saving? Terus? Ya, terus habis itu jebret kepake, ada ini, ada itu. Lebaran aja udah habis tuh. Saya nggak ngerayain Lebaran sih Pak. Atau Natal Natal sih. Atau itu apa Cincia. Tapi saya masih dapat ampau. Iya bagi-bagi habis kan. Belum ntar kalau plafon bocor gitu kan, belum apa ntar pompa ganti gitu kan, mobil ada aja gitu. Jadi saya juga belajar sama guru-guru saya, kita harus sadis yang waktu itu di video sebelumnya ya, sabar dan disiplin untuk menyisihkan untuk investasi gitu. Disisihkannya untuk investasi. Jadi saran saya tadi kembali adalah lebih baik kita cari investasi yang bisa menghasilkan. Jadi kita udah mulai beli pohon yang ada buahnya. Buahnya kita bisa nikmatin. Lama-lama itu jadi active income kita dan jadinya banyak. Ini juga dijelasin di kelasnya ya? Di kelas, betul. Makanya saya di kelas jelasin tadi bedanya investasi apa. Terus properti saya sharing, sebenarnya bukan kelas sih, cuman sharing aja. Terus mereka pada tertarik gitu. Jadi saya udah lakukan berapa kali. Jadi sharing dari properti dari macam-macam, dari tanah gitu ya, sampai kos-kosan, kos beneran, sampai hostel gitu ya, sampai punya hotel dan punya villa gitu ya. Dan ini bisa untuk semua orang. Salah satu karyawan saya yang gajinya cuma 5 juta, waktu itu nih berapa tahun yang lalu ya, 3-4 tahun lalu, saya cuman sharing gini doang nih. Di kumpulan karyawan gitu tuh saya sharing gimana saya beli rumah waktu tahun 2010 tanpa modal di Karawaci, beli 1,4 M. Saya waktu itu baru resign loh. Saya baru resign tahun 2010, tapi saya sebelumnya udah nyari terus. Akhirnya dapat satu pakai uang bank, intinya simpelnya gitu deh.
Saya sharing itu ke dia gaji nggak nyampe 5 juta, dia langsung praktek, dan dia bisa beli, mungkin nggak villa ya, apa namanya tuh? Kondo, bukan not even that. Di Karawang, kontrakan 16 pintu apa berapa pintu gitu, 17 pintu. Disewain cuma 500.000. Jadi passive income sampai sekarang. Kemarin saya masih tanya, kamu gimana, masih punya? Masih katanya. Masih untung, thank you. Mas saya waktu itu udah sharing, dia praktek, belinya cuma 300 juta. Dapat uang cair dari banknya 400 juta. Hebat gak tuh? Yang hebat dia, bukan saya. Karena tapi kan dapat inspiration ya dari sumbernya langsung. Dari sumber, iya. Jadi buat anyone, yang bener-bener dari nol. Temen saya juga banyak tuh yang bener-bener dia abis dipecat atau gimana gitu, yang bener-bener nggak punya duit sama sekali. Pakai leverage ini bener-bener dari nol. Dan saya juga lagi buat sebuah ekosistem di mana bisa tanpa modal nih. Asik gak? Asik banget. Bisa tanpa modal. Baik mau ke properti, mau ke service, jasa. Tadi kan soalnya nanya mau bisnis. Bisa juga gini, sekarang balik ke pertanyaan pertamanya. Misalnya kita mau bisnis. Kita pikir kan gue mesti resign, terus segitu bangun bisnis, punya kantor, punya karyawan gitu kan. Modalnya bisa puluhan ratusan juta tuh, sebegitu rugi-rugi lagi. Saya udah rugi miliaran selama ini. Jadi bangun bisnis itu nggak gampang. Jadi lebih baik Anda USB yang tinggal nempel ke komputer, lebih enak kan? Anda mouse-nya cuma bisa gerak-gerak doang kan? Dia nggak bisa ada keyboardnya kan? Ya udah lu jadi mouse aja. Maksudnya tinggal nempel ke komputer, udah. Lu jadi keyboard aja. Lu jadi kamera aja. Nah ini kan kamera yang di sini cuma bisa gini doang, nggak bisa dengerin suara. Ada yang jadi mikrofon, ada yang jadi apa? Semua bergabung, lalu bikin sebuah kekuatan X-Men. Makanya kalau di sana ada expander tuh ngumpulin begitu, contoh begitu. Jadi cari tempat di mana yang bosnya bisa ngajak Anda kerjasama. So like business people meeting business people atau orang yang punya pengalaman atau keingintahuan yang sama kumpul gitu ya, discuss, kayak saling kayak helping each other and etc. kayak gitu. Iya, jadi modalnya kecil. Kalau nggak modal pakai buat apa? Buat bayar karyawan. Lebih baik langsung X-Men-nya masing-masing udah jago itu ya, jago marketing, jago keuangan, jago apapun itu, kumpul jadi satu, lalu bikin konsorsium. Tapi memang itu juga nggak segampang itu. Makanya saya lagi apa ya? Dulu juga kan saya gini ya, cerita saya dulu kan coaching. Coaching itu kan dulu saya active income, mentoring gitu kan, dapat uang atas sesi mentoringnya gitu. Terus saya capek juga tiap hari ngomong gitu. Akhirnya saya rubah jadi mendingan saya coaching. Nah ini expert ini aja nih. Jadi ex karyawan yang jago-jago kita coaching jadi buat grup X-Men tadi untuk bisa punya bisnis masing-masing. Anda mungkin nggak 100%, tapi lebih baik cuman 10% atau 20%, tapi kan jadi menghasilkan gede gitu kan. Contoh itu salah satu ide bisnis tanpa modal. Iya sih, itu benar juga sih itu. Jadi kayak buat kalian yang penasaran tadi ada Xpreneur, gimana tadi Pak? Xpreneur, ya. Xpreneur. Terinspirasi dari X-Men. Membuat kekuatan. Nah, kita lagi lakukan juga sendiri gitu. Punya kekuatan super sendiri-sendiri. Iya, gitu. Punya ekspertis sendiri-sendiri. Lu nyumbang aja kekuatan lu, yang lainnya diurusin sama yang lain. Ya nggak? Gitu nggak? Iya gitu sih. Iya. Tanpa modal juga sih jatuhnya. Tanpa modal. Penting, ya mungkin modal ada lah ya. Kalau nggak modal uang, ada modal apa tadi ke leher ke atas. Ya udah tadi gitu. 10-30 juta masing-masing kumpulin jadi berapa. Udah itu dipakai itu, tapi udah jangan ada yang bayar. Maksudnya saya lagi ngumpulin 5 kekuatan. Jago marketing, jago sales, jago operation, system, jago people, sama jago keuangan. Ini 5 ngumpul, udah nggak ada yang ngalahin. Semua bisnis pasti perlu ini kan? Iya, pasti. Nah, saya coaching gratis gitu aja udah. Terus kita bikin bisnis bareng. Ya, keren. Nah, Pak, ini kayak kita udah di end of our session, discussion podcast hari ini, which is very informative, very much giving me a lot of insight, mungkin juga giving penonton dan pendengar hari ini banyak insight juga. So, thank you very much. But before that, maybe you can like tell us a little bit about your business or your book or your class, supaya kalau orang-orang yang dari tadi pingin tahu pembahasannya lebih in-depth lagi, bisa kemana gitu, atau melihat kemana gitu. Boleh ke kamera? Oke. Banyak yang bilang kalau lu udah jago, udah sukses, kenapa mesti bikin kelas gitu? Ada yang nanya kemarin di komen.
Ya saya di kelas tuh cuman sharing aja, demen sharing terus dapat macam-macam, dapat partner, dapat karyawan yang oke, dapat tim yang oke, dapat investor juga kemarin gitu sebenarnya. Karena kita udah siap tuh di situ yang di kelas properti, ada juga yang kelas growth expert. Anda kita bisa jadi, saya lagi mau ciptakan sebenarnya itu di Expander, itu seperti rumah sakit, rumah sehat lah ya, rumah sehat bisnis yang ada dokter umumnya. Nah, ada juga kelas itu, jadi dokter umum atau growth expert yang bisa bantu closingin project-project yang lain. Terus saya ada juga light tech itu seperti jual app-nya, gitu, teknologi, gitu kan. Terus ada di properti, ada office, ya kita bisa rubah gedung kantor kalian jadi passive income dan juga bisa di property accommodation. Misalnya tadi dari hotel, hostel, hotel budget dan sampai ke villa tadi. Nah, jadi kalau ada yang mau join, ya boleh kontak. Saya lagi cari tadi expert-expert yang udah jago di bidangnya. Lalu Anda mau jadi USB-nya, tinggal tempel ke komputer yang kita udah jalan. Ayo kita kerjasama, kita kolaborasi. Anda nggak perlu modal, bahkan kita modalin. Tuh guys, kayak nanti habis ini tiba-tiba banyak yang ngubungin Bapak tuh kayak enggak nih. Tentunya nanti kita seleksi ya, harus yang expert pasti. ya. Boleh juga dong Pak share your socials so people can follow you, ngeliat lagi konten-konten yang lain yang berguna gitu ya. Oh ya, boleh. Joshua Tan ya, joshua.tan.id di Instagram, TikTok. Kalau LinkedIn Joshua Sutanto, terus YouTube ya, YouTube Joshua Tan _ID dan di Facebook. Oke, sama ya Joshua Tan juga sama, ya? joshuatan.id. Yes, gitu guys. Jangan lupa di-follow, like, share lah semuanya ya guys. Kasih ke temenmu, tetanggamu, keluargamu gitu. Boleh juga guys kalian yang sudah ngelihat podcast hari ini, komen ke kita pertanyaan yang menurut kalian penasaran banget nih related to bisnis, properti, apapun itu. Boleh komen dan nanti kita akan mungkin jawab di podcast selanjutnya gitu guys. Jadi di komen sini boleh tulis apapun pertanyaan tersulitnya Anda juga boleh ditulis tanya ya. Nah nanti kita bisa buatkan next podcast. Yes, thank you. So thank you Pak Joshua, thank you sudah juga berbagi di podcast hari ini. We'll see you guys di podcast selanjutnya atau di konten-konten selanjutnya mungkin ya. So bye bye.